Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Bertemu kembali dengan saya Pendeta Eladia. Apa kabar Bapak Ibu? Saya berharap bahwa kita akan tetap semangat, tetap kuat. Ingat, firman Tuhan mengatakan hati yang gembira adalah obat. Bersama-sama kembali kita hari ini mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Yesaya pasal 44 ayat 1 sampai 8 dengan judul Tuhan satu-satunya Allah. Dan saya akan berikan tema firman Tuhan hari ini, tiada sepertimu. Saudaraku, kecenderungan daripada manusia adalah pikirannya mudah sekali berubah. Hari ini begini, besok begitu. Dalam situasi-situasi tertentu, ia bisa mengatakan bahwa saya percaya kepada Tuhan, saya tidak akan tergoyahkan. Tapi belum tentu pada saat kondisi dan situasi yang lainnya menghampiri kehidupannya, ia tetap mengatakan hal yang sama. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan kita hari ini mengajak kita untuk melihat, menghayati sekaligus menyadari bahwa kita memiliki Allah yang dalam segala hal tetap ada bersama-sama dengan kita, yang dalam segala hal tidak bisa dibandingkan dengan yang lain, yang dalam segala hal ia satu-satunya yang bisa kita harapkan, satu-satunya sumber pertolongan, satu-satunya yang mengerti dan memahami kehidupan Bapak, Ibu, dan saya. Jadi ketika pemikiran-pemikiran seperti itu ada dan kesadaran seperti itu ada, bahkan rasa percaya seperti itu ada dalam diri kita, maka akan menghindarkan kita dari pikiran-pikiran yang cepat berubah. Akan membuat kita menjadi pribadi-pribadi yang tidak tergoyahkan oleh situasi dan keadaan. Mari kita lihat siapa Allah yang kita sembah, supaya kita tetap menjadi orang-orang yang setia kepadanya. Yang pertama, Allah yang kita sembah adalah Allah yang menciptakan Bapak, Ibu, dan saya. Dia sendiri yang menghembuskan nafas hidup ke hidung kita. Dia sendiri yang membuat, menjadikan apapun yang ada di tubuh kita ini dengan begitu sangat rapi. Panca indera kita, organ-organ tubuh kita, yang kesemuanya memiliki peran masing-masing. Itulah sebabnya Bapak Ibu ketika ada sakit penyakit dalam diri kita, saya percaya betul bahwa Allah sangat mengetahui apa yang kita derita. Karena memang Dia Allah yang menjadikan kita dan yang menciptakan kita. Jadi ketika kita menyadari bahwa Ia Allah yang menciptakan kita, Ia Allah yang menjadikan kita dan membuat kita bisa menikmati hidup di tengah-tengah dunia ini, saya percaya betul, tidak ada perkara yang bisa membuat kita jauh daripada Dia. Tidak ada hal yang bisa membuat kita ragu dan bimbang kepadanya. Apapun yang kita rasakan, kita nikmati, dan kita jalani sepanjang kehidupan ini, tentu Ia mengetahui semuanya, karena Ia yang menciptakan kita. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Allah yang kita sembah adalah Dia yang mengenal kita. Sekali lagi, Dia yang sangat mengenal kita. Yeremia pasal 1 ayat 5 mengatakan, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Jadi, Ia tahu betul apa yang terbaik untuk kehidupan Bapak, Ibu, dan saya. Kita berdoa sebelum kita meminta sekalipun, Ia sudah tahu apa yang menjadi kebutuhan hidup kita. Allah mengenal kita lebih daripada diri kita sendiri, mengenal diri kita sendiri. Ia tahu segala-galanya. Ia tahu betul ketika perasaan kita sedang sakit. Ia tahu betul ketika ada banyak hal yang terjadi dalam kehidupan kita. Ia mengenal Bapak, Ibu, dan saya. Tidak ada yang bisa disembunyikan di hadapan Tuhan. Semuanya Ia tahu. Pikiran kita, hati kita, dan apapun yang ada. Jadi ketika kita menyadari bahwa Ia teramat sangat mengenal kita, membuat kita menghindari diri kita dari keraguan dan kebimbangan kepada Dia. Harus diakui, harus dipahami bahwa Allah satu-satunya yang mengenal kita, karena Ia yang menciptakan kita. Itu yang kedua. Yang ketiga, Allah yang kita sembah
adalah Allah yang tahu masa lalu kita, tahu masa depan kita. Apapun yang nantinya akan terjadi dalam kehidupan kita, Tuhan sudah tahu itu. Yang sudah berlalu sekalipun, yang sudah kita lupakan maupun yang masih kita ingat, Tuhan tahu semuanya. Masa depan kita, saya percaya Tuhan tahu semuanya. Itulah sebabnya Ia selalu merancangkan dan merencanakan semua hal yang indah untuk kehidupan Bapak, Ibu, dan saya. Firman Tuhan katakan di hari ini, ayat yang kedua bagian B. Janganlah takut hai hambaku Yakub, dan hai Yeshurun yang telah kupilih. Sebab aku akan mencurahkan air ke atas tanah yang haus, dan hujan lebat ke atas tempat yang kering. Aku akan mencurahkan rohku ke atas keturunanmu, dan berkatku ke atas anak cucumu. Artinya di dalam Tuhan, masa depan kita penuh dengan harapan. Tuhan menyediakan segala sesuatu. Mengajak kita untuk tidak takut menjalani hidup. Kita memiliki Allah. Untuk tidak bimbang dalam melangkah. Untuk tetap meyakini bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang bersama dengan kita, selalu menyertai, selalu membimbing, selalu menuntun, mengarahkan, dan memberkati kehidupan Bapak, Ibu, dan saya. Sekali lagi, Ia Allah yang menciptakan kita. Ia Allah yang teramat sangat mengenal kita sebagai manusia-manusia ciptaannya. Dan untuk itu pula, sebagai orang-orang yang telah diciptakannya, Ia akan menyediakan segala hal yang baik. Masa depan penuh dengan harapan, pasti Ia telah sediakan. Saya bacakan sekali lagi ayat yang ke-7, nas kita hari ini. Siapakah seperti aku? Biarlah ia menyerukannya. Biarlah ia memberitahukannya dan membentangkannya kepadaku. Siapakah yang mengabarkan dari dahulu kala hal-hal yang akan datang? Apa yang akan tiba, biarlah mereka memberitahukannya kepada kami. Artinya, bahwa Allah menguasai dan mengendalikan segala sesuatu yang ada dalam dunia ini, termasuk yang ada di dalam kehidupan Bapak, Ibu, dan saya. Nah, karena itu, Bapak, Ibu yang dikasihi Tuhan, nas kita hari ini mau mengajak kita merenungkan beberapa hal. Bagian pertama, jangan pernah ragu dan bimbang akan kasih dan setianya. Ia selalu ada bersama-sama dengan kita. Ketika Ia menciptakan kita, maka Ia menginginkan hidup kita pun dalam penjagaan dan pemeliharaannya. Jadi tetap meyakini dan tetap mempercayai dalam situasi dan kondisi apapun kehidupan kita. Miliki hati yang setia. Miliki pikiran yang tidak berubah-ubah kepada Tuhan. Sekali kita percaya, sampai pada akhirnya tetap percaya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tetaplah terpatri di pikiran kita. Kita memiliki Allah satu-satunya yang mengenal diri kita. Yang tahu betul apa yang terbaik untuk kehidupan kita, dahulu, sekarang, bahkan masa depan kita. Jangan pernah menduakan Tuhan. Jangan pernah membagikan harapan kita, membagikan rasa percaya dan keyakinan kita kepada yang lain. Sebab di dunia ini, bahkan dalam kehidupan kita, tidak ada satupun yang seperti Allah, yang mengasihi kita dengan begitu sempurna, menuntun dan menjaga memelihara kehidupan kita sebagai umat yang telah Ia ciptakan dan yang telah Ia pilih. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa, kami bersyukur kepadamu betapa Engkau sangat mengasihi kami. Kasih-Mu tiada bandingannya. Cinta dan sayang selalu Engkau curahkan dalam keseharian kami dari hari ke hari. Karena itu ya Tuhan, jangan pernah biarkan kami membagi hati dan pikiran kami kepada yang lain. Kami akan terus mengasihi Tuhan dengan segenap apapun yang ada pada diri kami. Sebab Engkau Allah, Engkau saja yang layak menerima setiap sembah syukur, pujian, hormat dari setiap umat yang telah Engkau ciptakan ini.
Diberkati warga jemaat-Mu dalam perjuangan mereka untuk terus menjadi umat yang baik di hadapan Tuhan, yang mengandalkan Engkau saja dan yang mempercayai hanya Engkau saja sumber pertolongan, kekuatan, kemampuan, dan kesanggupan bagi kami menjalani hari-hari hidup kami di tengah-tengah dunia ini. Sekarang sampai selama-lamanya, hidup kami hanya mempertaruhkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Dalam nama anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Tetap semangat Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati. Amin.